Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini dan mohon maaf telah menunggu ya. Karena tentu kami membutuhkan waktu untuk proses setelah kegiatan tangkap tangan yang tadi pagi telah kami umumkan mengenai kegiatan tersebut, yaitu kemarin malam sekitar 8:30 kami melakukan kegiatan tangkap tangan, dan tadi sebelum 1x24 jam KPK telah menggelar perkara ini atau mengekspos perkara ini di hadapan seluruh pimpinan KPK, struktural penindakan, penyidik dan penuntut, yang kemudian berkesimpulan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan tersebut dengan mengumumkan dan juga melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan poin-poin dari konstruksi perkara, termasuk siapa yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka serta pasal-pasalnya. Setelah itu nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut, dan mengingat waktu kami persilahkan 3 orang penanya kita fokuskan ya terkait dengan perkara dugaan korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur ini. Baik, kami silahkan Pak Johanis Tanak untuk membacakan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan dari tindakan tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Timur tersebut. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat malam teman-teman semua. Saya didampingi oleh Direktur Penindakan yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan informasi tentang penahanan para tersangka kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, dan kegiatan tangkap tangan ini dilakukan oleh tim KPK mengamankan 4 orang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari pertama STPS Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Yang kedua adalah RS, staf ahli dari STPS. Yang ketiga adalah AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas atau kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat, IW alias Eeng, koordinator lapangan Pokmas. Adapun kronologis tangkap tangan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya terkait dengan pengurusan alokasi dana hibah. Rabu 14 Desember 2022, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS sebagai perwakilan STPS di salah satu mal
di Surabaya. Selanjutnya, masih di hari yang sama, masih di hari yang sama, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda. STPS dan RS diamankan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, AH dan IW masing-masing diamankan di rumah kediamannya di Kabupaten Sampang. Kemudian turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa Singapura dolar dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK ini. Selanjutnya didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Kedua, RS, staf ahli dari STPS. Ketiga, AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas. Yang keempat, IW alias EEng, koordinator lapangan Pokmas. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023, yaitu STPS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, RS ditahan di Rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC, dan yang ketiga AH ditahan di Rutan pada Kafling C1 Gedung ACLC, dan IW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Konstruksi perkara diduga telah terjadi, yaitu untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dalam APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Distribusi penyalurannya antara lain melalui kelompok masyarakat untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan. Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari usulan dari para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang satu diantaranya tersangka STPS. Tersangka STPS yang menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesempatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut yaitu tersangka AH selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus koordinator Pokmas. Dugaan ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon, maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20% dari nilai
penyaluran dana hibah yang akan disalurkan, sedangkan tersangka AH mendapatkan bagian 10%. Besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas yang penyalurannya difasilitasi oleh tersangka STPS dan juga dikoordinir oleh tersangka AH selaku koordinator Pokmas, yaitu di tahun 2021 telah disalurkan sebesar 40 miliar rupiah. Di tahun 2022 telah disalurkan sebesar 40 miliar rupiah. Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali diperoleh Pokmas, tersangka AH kemudian kembali menghubungi tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar 2 miliar. Mengenai realisasi uang ijon tersebut dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, di mana tersangka AH melakukan penarikan tunai sebesar 1 miliar rupiah dalam pecahan mata uang rupiah di salah satu bank di Sampang dan kemudian menyerahkan kepada tersangka IW untuk dibawa ke Surabaya. Selanjutnya tersangka IW menyerahkan uang 1 miliar rupiah tersebut pada tersangka RS sebagai orang kepercayaan tersangka STPS di salah satu mal di Surabaya. Setelah uang diterima, tersangka STPS memerintahkan tersangka RS segera menukarkan uang 1 miliar rupiah tersebut di salah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang Singapura dolar dan US dollar. Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisa 1 miliar yang dijanjikan tersangka AH akan diberikan pada Jumat 16 Desember 2022, jadi berarti besok. Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, tersangka STPS telah menerima uang sekitar 5 miliar rupiah. Berikutnya, tim penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan terkait jumlah uang dan penggunaannya yang diterima oleh tersangka STPS. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi. AH dan IW disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau atau huruf B junto pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Modus korupsi ijon dana hibah di daerah telah mencederai semangat pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, KPK terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan desa melalui monitoring for prevention atau MCP, jaga.id, dan program desa anti korupsi dalam pengelolaan APBD, DAU, DAU, DAK maupun dana desa agar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga setiap rupiah uang negara harus dipastikan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin Pak
Deputi Penindakan bisa menambah atau lebih melengkapi. Saya persilakan Pak Deputi. Langsung pertanyaan saja. Silakan. Baik, terima kasih. Belum, sabar. Ya. Jadi terima kasih Pak Johanis Tarak yang telah membacakan poin-poin tersebut dia terkait dengan OTT yang pada prinsipnya ada diduga penerimaan uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai icun gitu ya, dan kemudian ada kegiatan tangkap tangan yang ditemukan uang kurang lebih 1 miliar rupiah. Selanjutnya para tersangka ini juga dilakukan penahanan sampai tanggal 3 Januari 2023. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Baik, kami silakan 3 orang penanya. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini saja ya. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Silakan di depan dulu, Mas Mario ya. Ya, terima kasih. Saya Mario Pasaribu dari Metro TV. Ya, saya ingin menanyakan. Pertama, bahwa setahu saya dalam hal berdirinya sebuah hierarki di daerah, itu jelas ada persinggungan antara eksekutif dan legislatif. Bahwa pola-pola anggaran seperti ini ialah bagian dari bagaimana ada semacam tingkat lobby, bagaimana pengesahan APBD itu agar bisa terketuk palunya, diberikan ruang kepada legislatif yang dalam instrumen atau dalam bahasa politik saat ini dibilang pokok pikiran. Artinya kalau dulu ada kayak kasus sebelumnya itu di PUPR dan aspirasi lah, seperti Muza Zainuddin, Damayanti segala macam, dalam konteks ini dikatakan pokir. Apakah KPK sendiri sudah mengetahui ada semacam kuota-kuota dalam pembahasan dalam level di legislatif ini? Kalau dikatakan tadi saudara
anggota dewan di sini sebagai wakil, tentu jatah atau kuota seorang ketua atau pimpinan itu jauh lebih besar. Dan kedua, dan ini hal-hal kayak gini nyata sekali diperdagangkan antara kuota anggota, pimpinan yang jatahnya jauh lebih banyak. Apakah KPK sudah melakukan mapping atau SWOT? Mana-mana koordinator selain AH untuk khusus di desa-desa dan berapa banyak desa. Dan misalkan salah satu pimpinan informasinya mendapatkan kuota hampir 40 atau sampai 50 miliar. Apakah KPK sudah sampai sana? Terus kedua, bagaimana juga persinggungan soal eksekutif. Setahu saya bahwa ini dalam sebuah pengesahan juga tentunya ada semacam kickback yang diterima oleh pihak eksekutif misalkan. Tidak hanya ada di wilayah legislatif. Nah, pertanyaan saya itu menyambung tadi, Pak, apakah memang juga baru beberapa hari diluncurkan SPI. Apakah hal ini bisa menjawab angka-angka tersebut? Nyatanya memang wilayah Jawa Timur itu termasuk wilayah yang sangat rentan. Belum 1 bulan Bangkalan, sebelumnya ada lagi. Ya, ini zona-zona merah seperti ini, apakah itu bisa menjawab soal integritas yang disampaikan KPK? Dan bagaimana juga dengan adanya pernyataan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa ini apesnya aja. Bagaimana ini biar nggak apes coba? Artinya bahwa bagaimana pengembangannya ke wilayah-wilayah atau bahkan yang memiliki jatah kuota pokir yang lebih besar. Agar ini tidak dikatakan apes. Lanjut Mas Ali, untuk kasus yang hari ini saja, saya ingin menanyakan bahwa hari ini untuk kasus dugaan suap pengurusan suap di perkara di MA, hari ini diperiksa Kasubag Humas dan jaringan MA, terus kemudian hakim MA dan juga panitra pengganti MA, Saudara Arif Sabto Nugroho, itu diperiksa kira-kira apa yang didalami. Dan bersamaan dengan itu di hari yang sama KPK juga memeriksa Hakim Agung Sudrajat Dimyanti bersama Nurmanto. Itu apakah dilakukan konfrontir antara keempat orang tersebut. Untuk kasus yang lain, kasus dugaan korupsi pengadaan gedung DPRD di Morowali Utara, hari ini diperiksa tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Roni Tanu Saputra, yang disebut dan sudah dilansir beberapa media menerbitkan sprindik bahwa saudara Roni itu sudah menjadi tersangka. Mengapa dalam pemeriksaan hari ini KPK tidak melakukan penahanan? Apa alasannya? Dan kedua, di hari yang sama, saya sempat mewawancari wakil Bupati Morowali Utara yang bernama Jiar Kunto kalau nggak saya, Pujo atau Kunto gitu, yang mengatakan bahwa hari ini dia dicecar penyidik terkait pengembalian uang 8 miliar terkait proyek pembangunan gedung DPRD Morowali Utara. Apakah memang KPK sudah menganggap impas atau dengan pengembalian itu menghilangkan tindak pidana yang dilakukannya dengan mengembalikan 8 miliar yang dikatakan bahwa proyeknya itu 9 miliar dikatakan total loss. Apakah dengan mengembalikan itu sudah selesai pidananya? Ya itu aja untuk sementara, terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Mas Mario. Sebelah. Ya, saya nanya kanan. Satu aja. Ya, Ini Chandra. kan STPS ini selain wakil ketua DPRD Jatim, dia juga merupakan salah satu pengurus partai Golkar di Jawa Timur. Nah, apakah uang yang diterima dari STPS ini akan mengalir ke partai tersebut? Karena kan partai-partai ini lagi mencari dana untuk pemilu 2024 nanti, ataukah KPK akan mendalami aliran dana ke sana ke depannya gitu? Oke, terima kasih. Terakhir tadi ya saya ya.
Selamat malam Pak Johanis dan Pak Karyoto, Mas Ali. Izin mau tanya, ini kan Wakil Ketua DPRD-nya terakhir lapor LHKPN itu 2020. Nah ini apakah mau didalami kenapa dia nggak lapor? Apakah karena sebelumnya udah sering terima suap jadi nggak mau lapor, takut ketahuan gitu. Nah terus yang kedua, kan kejadian pelaporan LHKPN yang nggak tertib ini kan udah sering kejadian dan ujungnya ditangkap KPK juga. Apakah KPK nggak mau dorong untuk ada aturan lebih tegas gitu, misalnya dorong ke DPR untuk ada aturan yang lebih tegas soal pelaporan itu, pelaporan harta kekayaan. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, mewakili teman-teman yang lain. Baik, saya coba menjawab, nanti dilengkapi lagi dengan penjelasan dari Pak Deputi Penindakan. Mengenai hubungan kerja eksekutif dan legislatif, ada bersinggungan. Tentunya iya, terkait dengan anggaran, tentunya akan bersinggungan. Tetapi kembali lagi, kalau terkait dengan penanganan perkara, yang dituntut itu bukan masalah hubungan kerja, tetapi siapa yang melakukan perbuatan itu yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Saya kira itu seperti itu. Kemudian menyangkut masalah apakah KPK sampai ke sana terkait dengan SPI, untuk saat ini tentunya fokus dulu kepada keempat tersangka ini. Dalam proses pemeriksaan itu ada teknik dari penyidik untuk mengembangkan atau bagaimana. Tetapi yang jelas pertama harus fokus dulu terhadap tersangka ini karena waktu penahanan juga terbatas. Itu nanti dikembangkan. Bahkan sudah ada putusan pengadilan saja masih bisa kemudian perkaranya diangkat kalau ada ketersinggungan. Itu kira-kira. Kemudian terkait Hakim Agung, karena ini masih dalam proses pemeriksaan, jadi ini kita juga tidak bisa kemudian melemparkan permasalahan semuanya untuk dipublish. Begitu juga dengan masalah Roni, kenapa tidak ditahan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat teknis dalam penyidikan. Sehingga untuk sementara belum dilakukan penahanan. Sedangkan yang untuk pasal 4, kenapa ada pengembalian, itu bagaimana, apakah akan diproses? Tentunya kita kembali kepada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan di dalam pasal 4 itu mengembalikan kerugian keuangan tidak menghapus proses pemeriksaan perkara tersebut. Karena pasal itu masih berlaku, tentunya kita menerapkan pasal ketentuan tersebut. Tidak bisa terabaikan. Kemudian yang terkait dengan STP Wakil Ketua DPRD sekaligus sebagai pengurus partai, itu kita belum sampai ke sana. Kita fokus, seperti saya katakan tadi, kita fokus dulu sini, nanti melihat perkembangan selanjutnya bagaimana. Kalau memang toh ada berkaitan, tentunya kapan saja masih bisa diangkat. Itulah saya katakan tadi bahwa dalam penyidikan ini ada batas waktu. Nanti kalau batas waktu kita lewatkan, yang para tersangka nanti lepas demi hukum, kita kurang pas lah kalau kemudian kita terlalu fokus ke yang lain, sementara ini terabaikan. Yang di depan mata kita terabaikan. Sementara pertanyaan yang dari Mbak kita terkait dengan LHKPN 2020 tidak melapor, tentunya ini tetap kita jadikan bahan pertimbangan. Nantinya pada saat menuntut, ini juga jadi bahan pertimbangan yang di mana LHKPN harusnya dilaporkan, tidak dilaporkan. Ini menjadi dalam penuntutan menjadi alasan-alasan yang memberatkan. Tentunya itu akan dipergunakan pada saat penyidikan itu menjadi catatan dan pada saat penuntutan itu akan disampaikan.
Saya kira dari saya cukup, nanti lebih lengkap ada lagi mungkin dari Pak Deputi Penindakan, kami persilakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Saya sedikit menambahkan karena jawaban Pak Tanak ini sudah sangat lengkap, hanya ada beberapa. Yang pertama, masalah tersangka kasus Morut ya, Morowali Utara. Karena tidak ada seorang tersangka yang dihukum atau dilakukan upaya paksa 2 kali ya. Dalam tahap penyidikan, kenapa kita nggak lakukan penahanan? Karena sudah dihabiskan waktu masa penahanannya di penyidikan Polda Sulteng. Nanti pada gilirannya nanti akan dilakukan penahanan pada saat pelimpahan ke JPU. Ya. Yang kedua, masalah pengembangan dari perkara ini sebenarnya sangat menarik karena rekan-rekan paham dana yang digelontorkan 7, sekian triliun. Kalau kita ambil 20% untuk fee sistem John, kemudian 10% sebagai kepala Pokmasnya, tentunya kualitas dari uang itu turunnya tinggal 70%. Belum nanti oleh kelompok-kelompok ini apakah ada kebocoran-kebocoran, dan ini menjadi sangat menarik. Dan dalam strategi kita tentunya aset tracing ini akan sangat penting ya. Aset tracing, kemudian dari kita akan pakai top down ya. Top down artinya uang digelontorkan berapa, nyangkutnya bagaimana. Karena ini udah berjalan bertahun-tahun, dari tahun 2021 ada, 2020 ada. Ya, ini sangat menarik dan tentunya apabila kita bisa kembangkan, yang mudah-mudahan akan terungkap dan yang jelas akan bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, masalah LHKPN sebenarnya dalam hal secara rutin, LHKPN ini ada uji petiknya juga, sampling yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan. Namun demikian, LHKPN ini apabila ada tersangka yang kita tangkap atau kita periksa berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara, ini sebagai alat kontrol. Ketika yang bersangkutan dipersangkakan melakukan perbuatan korupsi, tentunya akan dicek hartanya seberapa. Kalau hartanya memang dia punya usaha dan lain-lain punya harta segitu layak, ya itu akan menjadi indikasi. Kecuali misalnya profilnya seperti A, hartanya B, dan jumlahnya sangat signifikan. Dan ini malah memudahkan kita dalam hal mengadakan pembuktian terbalik. Dan dalam undang-undang juga diamanahkan kepada para terdakwa di persidangan untuk membuktikan apabila penyidik menganggap adanya kejanggalan-kejanggalan terhadap harta yang dimilikinya. Mungkin saya rasa sudah terjawab semua. Mapping apa? Ya, begini. Oke, paham. Jadi gini ya. Ya kembali, kami nanti akan top down. Top down itu artinya dana yang dikucurkan berapa. Kita lihat ya, karena yang 7, ini dalam 1 tahun ya. 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun segitu besarnya. Nah, cara menurunkan bagaimana? Karena sistem ijon itu begini, ada salah satu cerita di sini, misalnya anggota ini, oknum ini mengatakan besok yang akan turun 80 ya. Nah, sehingga yang sistem ijon 20% dari 80 dibayar pelan-pelan secara nyicil. Karena kemampuan orang-orang ini juga ya gak terbatas juga, karena di level desa, ini seorang kepala desa harus menyiapkan uang misalnya 20% dari yang akan diterima. Nanti ketika yang diterima kurang, ini dianggap DP atau deposit untuk tahun yang berikutnya. Jelas nanti akan kita lihat ya, bukan kita mapping, akan kita urai dari atas berapa yang turun, distribusinya kemana saja, dan siapa yang melaksanakan. Ya. Nanti tentunya yang kalau
suap-suap ini memang kejadian sudah lama, agak sulit pembuktiannya, namun demikian masih ada kemungkinan terhadap bagaimana tracing dan pembuktian bahwa profil-profil orang-orang tertentu apabila dikaitkan dengan penghasilannya akan bisa terlihat, ya. Bukan di mapping kita bongkar. Kalau mapping itu seolah-olah kita tahu ini ada ini ada ini, tapi kita tahu jenisnya adalah jenis dana hibah. Ya, dan di sini secara satu case ini ada kebocoran hampir 30%. Ya, terima kasih. Baik. Ya, kembali bahwa sanksi dan hukuman itu ada beberapa jenis. Kalau itu misalnya tidak melapor dipidana berarti ada kriminalisasi baru. Tentunya harus DPR atau pemerintah yang menyusun, DPR yang membahas dan mengesahkan. Tapi yang jelas kelihatannya kalau di masing-masing kedinasan ada sanksinya ya. Teguran atau apa ya saya administrasi itu ada. Ya contohnya sajalah ketika seseorang calon akan bidding terhadap jabatan tertentu, ketika tidak mengisi LHKPN itu menjadi salah satu penilaian juga. Itu aja, makasih. Pak Mario, bisa nanti Pak Ali jawab setelah WA aja ya. Ya, biasanya tambah-tambah terus nih Pak Mario katanya. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih kehadiran pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Johanis Tanak dan juga Pak Karyoto atas kehadiran pada pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.